Yo, halo sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. So, langsung aja Otaku Room kali ini KJ bakalan kembali membahas tentang Love Live School Idol Festival ya. Biasanya Love Live School Idol Festival ini masuknya ke Otaku Gaming ya sobat KJ. Tapi buat sekarang KJ bakalan jadiin sebuah apa nih? Jadi bilang sekarang ini pembahasan total ya, pembahasan total tentang School Idol Festival ini, di mana tahun ini 2021 itu Love Live tembus 9 tahun bersama-sama dengan kita para pengikut. Kok pengikut ya, maksudnya kita para fansnya gitu ya. Loh, Bang Gazi memang seneng Love Live tuh dari kapan? Dari pertama movie muncul, dari pertama anime muncul, malah ya anime Love Live ini keluar gitu. Jadi Kaze senang sama animenya di sini tuh bukan karena ini ya, bukan karena lucunya karakternya enggak, tapi Kaze senang sama lagu-lagunya dulu. Waktu itu yang bikin Kaze tambah senang untuk jadi fansnya Love Live itu pas lagu Snow Halation di yang waktu dibawain sama Muse ya, Muse Honoka, terus yang Kaze inget tuh Kotor Minami, Noda Umi dan sebagainya ya. Ada 9 orang itu Kaja udah hampir gak ingat semua. Banyak sekali ya, malah satu sih karakter yang Kaja ingat juga, Nico tuh, Nico nih. Jadi Kaja tuh seneng sama Love Live ini pertama karena lagunya. Terus kenapa Kaja pengen bahas di sini, Kaja baru sadar pada tahun ini Love Live itu mengadakan 9 tahun bersama ya, 9 tahun bersama dengan para fansnya. Berarti Love Live ini udah 9 tahun. Dan kita tahu sendiri pengisi suaranya si Honoka aja udah usianya udah berapa? Hampir 40 tahun coba doi. Ini 37 lebih gitu kan. Ya sudahlah, kita akhirnya KJ biasanya ya bikin konten itu mungkin tentang Love Live terakhir apa ya, SIF kalau nggak salah, School Idol Festival yang All Star ya, bukan yang SIF yang ini terakhir bikin sebelum ini rusak, apa namanya, perangkat rekaman rusak kamera, jadi Kaja belum mainin lagi. Dan di sini juga selain yang tadi Kaja bilang Love Live ngadain event besar-besaran, yaitu seluruh anggota Love Live mulai dari Muse, terus Aquars, udah gitu Nijigasaki, itu semuanya ada. Dan di sini ada Miss Indonesia by the way. Oke. Itu semua dikumpulin dalam satu stage ya. Kita main semua di atas satu stage dan kasih nonton. Kasih bilang, "Oh, ternyata di Jepang ada acara ini gitu." Nah, Kaze langsung cek di sini tuh satu contoh aja. Ya, ini kalau misalnya kelihatan ini ada lagu Aquars di SIF ya, School Idol Festival, gamenya by the way, ini game mobile. Ini ada tab baru dan updatean baru di mana ada Muse, ada Aquars dan ada Nijigasaki. Jadi kalau kalian lihat di game ini itu ada beberapa karakter-karakter yang tadinya itu bukan siapa-siapa gitu. Dan ternyata Kaze di sini baru tahu karakter-karakter yang tadinya bukan siapa-siapa, kayak Shizuko Osaka nih, kan ini kalau kelihatan, nggak tahu ya kelihatan nggak ya, nih Shizuko Osaka ini tadinya kan normal, kartu normal gitu loh, bukan siapa-siapa di Love Live itu gitu ya. Ternyata di Nijigasaki dia ini salah satu idol yang menjadi sorotan di Nijigasaki. Oke, dan Kaze baru tahu itu ketika Love Live Nijigasaki ini keluar. Makanya ketika di sini diupdate, kemudian ini juga baru kemarin ada updatean baru tentang Nijigasaki ini, kita cek itu. Nah, ini ada lagu-lagunya di sini dan Kaze melihat ada sih yang tadi karakter-karakter tadi itu, karakter-karakter tadi. Oh my god, ternyata banyak di sini. Jadi mereka ini sebenarnya siapa? Dan Kaze juga menemukan fakta lain. Ternyata Nijigasaki itu bukan satu kesatuan, melainkan ini ada tiga grup idol yang menjadi satu. Jadi kalau nggak salah ingat itu ada namanya, nah
Jadi di sini ada yang namanya Diver Diva, Azuna, sama Quartz ya. Mereka ada 3 idol group. Ini beda-beda. Yang KJ tadinya mikir si Ayumu itu adalah senternya selayak si Chika Takami atau si Honoka Kosaka gitu ya. Ternyata bukan gitu. Jadi ini ada 3 idol group yang saling cari popularitas ya di Nijigasaki ini. Makanya kayak ternyata Love Live itu makin kesini tuh beda gitu loh. Ada cerita yang beda sendiri. Kalau di zamannya Muse ya atau Love Live yang pertama, School Idol Festival yang pertama itu pengen ngebuat sebuah idol group yang terkenal, si Honoka. Kalau di Aquars itu yang KJ lihat ini hampir sama persis kayak yang dulu, yang Muse gitu ya. Aquars ini tuh kata KJ udah mulai setiap membernya itu punya single masing-masing di setiap lagu. Jadi ada perkembangan cerita. Terus di Nijigasaki ini setiap member itu punya 1 single malahan. Jadi berkembang. Idol ini mereka punya nilai jual sendiri-sendiri. Intinya kayak gitu. Makanya banyak banget yang KJ pengen bahas di sini. Anime ini tuh sebenarnya mereka ini jualan lagu, jualan karakter atau apa gitu kan. Sampai akhirnya KJ nemuin 1 karakter yang kita sudah tahu di Aquars, itu namanya Chika Takami. Jadi kalau kita lihat ada 1 lagu judulnya Miracle Wave ya. Di sana itu tokoh Chika Takami akan mengikuti sebuah alunan lagu, terus dia melakukan run backflip. Itu untuk karakternya ya. Kata aja sih, kalau dibuat gambar 3D-nya doang atau animenya doang sih biasa gitu ya, aman-aman aja. Sampai akhirnya kasih lihat di ininya baru sadar ternyata seiyunya si Anchan itu ya, dia melakukan hal yang hampir mirip gitu. Dia baling-baling terus langsung back handspring, dan di situ baru KJ ini idol KJ pantas aja KJ seneng gitu sama karakternya gitu ya. Dan KJ akhirnya jadi fansnya Aquars juga gitu, karena salut gitu, dia niru itu sampai detail banget gitu. Dan bukan cuma hanya itu, di Love Live juga banyak banget yang bikin KJ seneng untuk ngikutin idol ini gitu ya. Mulai dari lagu si Malaysia tadi yang KJ bilang, terus ada Stardust dan lain sebagainya, itu lagu-lagunya membangkitkan semangat kata KJ itu ya. Ditambah lagi untuk yang Nijigasaki, tadinya itu KJ pikir ini adalah proyek gagalnya dari si Love Live ini, tapi nyatanya di sini si Nijigasaki ini adalah proyek yang terpecah gitu. Terpecah karena dia punya 3 macam bisa dibilang 3 macam idol group, intinya mau begitu. Dan di sini semuanya punya keajaiban masing-masing membernya tuh. Sampai suatu ketika 3 grup ini bersatu jadi satu kesatuan dengan formasi 9 member selayaknya Love Live yang dulu-dulu gitu ya. Love Live yang dulu-dulu kan, ada Muse, ada Aquars gitu kan, mereka bersatu. Dan ini ya bener sih, jadi kayak idol group yang suaranya lebih berwarna gitu ketimbang Aquars sama Muse. Dan musiknya juga lebih ngikutin zaman yang sekarang, katanya begitu. Dan katanya seneng tuh sama lagu apa ya kalau di Nijigasaki, Tokimeki Runners tuh oke tuh kata-kata itu. Jadi ternyata untuk Love Live ini sampai detik ini KJ masih pengen banget ngikutin sampai beres, dan masih banyak banget di SIF ID yang harus dikejar. Di sini tuh banyak banget, dan lagu-lagunya, pembahasannya juga kayaknya ini masih oke banget buat KJ ya untuk ngikutin lagi gitu. Bukan cuma itu doang, karena menurut KJ Nijigasaki itu masih awal, masih banyak updatean yang bakal mereka keluarin. Ditambah lagi tahun ini itu Love Live itu baru 9 tahun. Artinya tahun 2002 nanti, tepat di penayangan Love Live yang
pertama tahun 2012 itu bakalan jadi tahun ke-10, dan mungkin kita benar-benar akan berpisah sama Muse tentunya, terus mulai berpisah juga dengan Aquars gitu ya. Nah mungkin udah batas maksimalnya lah mereka sebagai seorang idol, apalagi mungkin usianya sudah masuk kepala 4 gitu kan, itu udah gimana gitu ya. Tapi yang kasih salut itu adalah mereka seiyu dari Muse, seiyu dari Aquars sudah termasuk jadi seiyu idol ya. Seiyunya Muse ini waktu awal tuh nggak kepikiran kayaknya kasih ini mereka seiyu biasa terus tiba-tiba jadi penyanyi beneran gitu, terus jadi idol. Tapi setiap event gitu ya, setiap acara make up mereka tuh upgrade sampai akhirnya bisa dibilang mirip dengan karakter yang mereka bawakan, suaranya masing-masing. Makanya dari situ KJ tetap betah nurutin setiap update dari Love Live ini. Keren kata KJ sih soalnya untuk setiap ininya, bahkan di beberapa kesempatan ya itu untuk pertunjukannya aja nggak main-main gitu. Ada beberapa yang nanti mungkin KJ bakal tampilin ya. Contohnya penampilannya itu dia misalnya ada adegan kita bawa kapal gitu ya, satu adegan tuh dibikin kapalnya niat banget gitu, dan ini melebihi dari idol group yang lainnya. Ini luar biasa banget, makanya KJ nggak pernah bosan untuk ngikutin updatean dari Love Live ini. Intinya sih begitu. Sayangnya tahun 2021 ini kita nggak bisa ke Jepang gitu, dan di Jepang pun acara sebegitu besar ya itu full protokol kesehatan. Di kita sama sekali nggak bisa, karena di sini kan ya mau gimana ya, di sini tuh orang-orangnya masih kadang-kadang sekumaha karep sorangan gitu ya bahasanya teh. Mereka masih seenaknya sendiri gitu, dan kita nggak bisa kayak di Jepang kalau misalnya kayak gini terus gitu. Dikit-dikit kita harus mikirin yang namanya kantong pribadi, orang nggak dipikirin gitu. Kalau misalnya kita udah kayak Jepang, semuanya mau taat aturan, harusnya hal yang kayak gini nggak kejadian. Jadi ada sesuatu yang bisa KJ dapatkan kalau misalnya kita lebih cepat gitu tanggapan di Indonesia. Seenggaknya KJ bisa nonton di Jepang gitu untuk nonton ini, bisa lihat langsung. Oke, intinya sih obrolan KJ panjang lebar itu apa ya, tentang Love Live ini bukan sesuatu yang ini tuh nggak cocok kalau misalnya ditonton oleh laki-laki. Kata siapa aja karakternya lucu gini, waifu-able, waifu-able deh. By the way, KJ memang senang banget sama si Umi Sonoda, terus si Riko Takeuchi. Nah itu KJ suka tuh yang dari Aquars tuh. Dan masih banyak lagi sih karakter yang KJ suka juga. Tapi salah satunya si Umi ini. Dari dulu nggak tahu kenapa ya KJ senang yang kayak gini-gini gitu, mukanya tegas-tegas gitu. Tapi kalau Ellie kayaknya ketegasan enggak. Ellie kayak si ini juga ya. Ellie di sini tuh kayak si siapa tuh? Si Violet beda ya, muka-mukanya gitu bukan, jadi lebih kayak si Umi lah, karakter yang kasih seneng gitu. Mungkin gitu aja kali ya, kayaknya mungkin di tahun ke-10-nya nanti Kaze bisa datang ke sana mungkin, amin. Kita bakal nonton ke sana dan Kaze bakal recah lagi ini Love Live, bahasannya bakal kayak gimana nanti. Ya udah, gitu aja. Jadi buat sobat Kaze yang ngikutin Love Live juga silahkan kalian ngumpul di sini, kita ngobrol-ngobrol, tuliskan komentar kalian tentang lagu Love Live yang kalian senangi, terus apa aja sih yang kalian suka dari Love Live, terus tokohnya siapa aja yang kalian senengin, karena kan Love Live sekarang berarti total ada 18 orang yang inti, belum karakter-karakter lainnya tuh, masih ada idol group yang lainnya di luar Nijigasaki, di luar Muse sama Aquars, masih banyak. Dan kalian boleh taruh di bawah kolom komentar, kita ngobrolin mungkin di next episode Otaku Room, kita akan bacain komentar kalian. So gitu aja, thank you buat yang udah mampir di bahasan Silver KJ Otaku Room kali ini. KJ mungkin hari ini nggak bahas gamenya atau nggak main gamenya ini, tapi KJ lebih bahas sih kenapa KJ senang nonton Love Live dan apa aja sih Love Live ini tuh. Mungkin sebagai pembukaan, nanti nextnya KJ bakalan lebih detail lagi tentang Love Live ini ya, mulai mungkin dari cerita di balik panggungnya, terus dari di balik lagunya, alur liriknya seperti apa, dan itulah yang bakalan KJ bahas. Jadi intinya untuk bahasan Love Live ini mungkin gak akan selucu yang kalian bayangkan kan, kayak misalnya, bang apakah ini ada dojinnya gitu, enggak, KJ gak akan kesana Pak, tenang. Mungkin kalau misalnya mau juga
mungkin ada, tapi Kaze kasih linknya aja ya di bawah kalau misalnya ada apa-apa dengan kalian karena masuk ke link tersebut, resiko ditanggung pemenang. Oke, itu aja mungkin Kaze akhiri obrolan kita tentang Love Life di Silver Kaze Otaku Room. Ya, kita sudahi dulu semuanya. Akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Otaku Room tentunya ya. Dadah Silver Kaze semuanya, terima kasih sudah mampir.